Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera memberlakukan tarif terbaru pajak progresif untuk kendaraan bermotor. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah serta mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Tarif pajak progresif ini akan diterapkan berdasarkan jumlah kendaraan yang dimiliki, dengan pengenaan tarif yang lebih tinggi untuk kendaraan kedua dan seterusnya. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Daerah, Perda, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Aturan itu sudah diundangkan sejak tanggal 5 Januari tahun 2024 dan penerapan tarif pajak progresif baru akan berlaku mulai tanggal 5 Januari tahun 2025. Adapun pajak progresif dikenakan untuk kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan atau alamat yang sama. Berdasarkan aturan tersebut, pajak kendaraan bermotor, PKB, kepemilikan kedua hingga kelima mengalami kenaikan dibandingkan pajak progresif sebelumnya. Tarif PKB kendaraan berikut rincian tarif PKB kendaraan pribadi mulai 2025. 2% untuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor pertama. 3% untuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor kedua. 4% untuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor ketiga. 5% untuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor keempat. 6% untuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor kelima dan seterusnya. Sementara itu, tarif pajak progresif kendaraan di Jakarta sebelumnya tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015. Dalam aturan yang baru, pajak progresif kendaraan lebih disederhanakan dan ada kenaikan dibandingkan dengan aturan yang lama. Berdasarkan Pasal 7 Perda DKI Jakarta 1/2024, tarif PKB khusus kendaraan kedua sampai kelima naik 0,5% dari aturan sebelumnya. Sedangkan untuk kepemilikan kendaraan kelima dan seterusnya di aturan yang baru ditetapkan hanya sebesar 6%. Sementara itu, untuk kendaraan yang dimiliki dan atau dikuasai oleh badan usaha, tidak dikenakan pajak progresif sebagai dukungan Pemprov DKI Jakarta kepada pelaku usaha. Adapun pajak kendaraan milik badan usaha ditetapkan sebesar 2%. Kemudian Perda DKI Jakarta Nomor 1/2024 juga menetapkan pajak kendaraan sebesar 0,5% untuk kendaraan angkutan umum, angkutan karyawan, dan angkutan sekolah. Serta ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan yang digunakan untuk sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penunggak pajak kendaraan bakal dikejar, didatangi sampai ke rumah. Tim pembina Samsat bakal mendatangi rumah pemilik kendaraan yang nunggak pajak. Nantinya pemilik kendaraan akan diingatkan untuk membayar kewajibannya. Korlantas Polri sudah menyiapkan beberapa cara untuk membuat masyarakat patuh membayar pajak kendaraannya. Salah satunya dengan mendatangi rumah pemilik kendaraan yang tercatat belum membayar pajak. Bukan tanpa alasan, langkah itu ditempuh karena tingkat kepatuhan masyarakat melakukan perpanjangan STNK 5 tahun masih sangat minim. Dari total 165 juta unit kendaraan terdaftar, tak sampai separuhnya membayar pajak. Diungkap Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak, tim pembina Samsat akan mendatangi rumah pemilik kendaraan. Nantinya, pemilik kendaraan tersebut akan diminta menunaikan kewajibannya. Pendekatan soft power artinya kita akan proaktif kepada pemegang kendaraan bermotor, dengan mendatangi rumah-rumah door-to-door, untuk mengingatkan pengguna sepeda motor, ini ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satunya membayar pajak dan yang terpenting pengesahan STNK untuk validitas data kendaraan bermotor yang ada di kepolisian, jelas Aan dikutip laman Korlantas Polri. Ini bukan satu-satunya cara yang ditempuh Korlantas.
Ada juga penegakan hukum yang disiapkan agar masyarakat lebih tertib membayar pajak. Di sisi lain, penegakan kepatuhan membayar pajak kendaraan ini mempermudah Korlantas untuk mendapatkan data kendaraan yang lebih valid. Tim pembina Samsat bakal mendatangi rumah pemilik kendaraan yang nunggak pajak. Nantinya pemilik kendaraan akan diingatkan untuk membayar kewajibannya. Korlantas Polri sudah menyiapkan beberapa cara untuk membuat masyarakat patuh membayar pajak kendaraannya. Salah satunya dengan mendatangi rumah pemilik kendaraan yang tercatat belum membayar pajak. Bukan tanpa alasan, langkah itu ditempuh karena tingkat kepatuhan masyarakat melakukan perpanjangan STNK 5 tahun masih sangat minim. Dari total 165 juta unit kendaraan terdaftar, tak sampai separuhnya membayar pajak. Diungkap Kakor-Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak, tim pembina Samsat akan mendatangi rumah pemilik kendaraan. Nantinya, pemilik kendaraan tersebut akan diminta menunaikan kewajibannya. Pendekatan soft power artinya, kita akan proaktif kepada pemegang kendaraan bermotor dengan mendatangi rumah-rumah door-to-door untuk mengingatkan pengguna sepeda motor. Ini ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya membayar pajak dan yang terpenting pengesahan STNK untuk validitas data kendaraan bermotor yang ada di kepolisian, jelas Aan. Ini bukan satu-satunya cara yang ditempuh Korlantas, ada juga penegakan hukum yang disiapkan agar masyarakat lebih tertib membayar pajak. Di sisi lain, penegakan kepatuhan membayar pajak kendaraan ini mempermudah Korlantas untuk mendapatkan data kendaraan yang lebih valid. Cara terakhir kita melakukan penegakan hukum pada para pengguna jalan, sehingga kita mendapatkan data yang valid, mendapatkan peningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, maupun kepatuhan terhadap pembayaran pajak pengesahan STNK, tutur Aan. Untuk diketahui, membayar pajak kendaraan merupakan kewajiban seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dijelaskan pada pasal 4, wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Namun nyatanya masih banyak masyarakat yang lalai membayar pajak kendaraan. Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Yusri mengungkap, alasan terbesar para pemilik kendaraan enggan menunaikan kewajibannya lantaran mahalnya bea balik nama kendaraan. Yang paling utama permasalahan dari masyarakat adalah bayar balik namanya mahal. Ada budaya kita di Indonesia ini banyak membeli kendaraan bekas, terang Yusri beberapa waktu lalu. Padahal, kata Yusri, masyarakat masih memiliki keinginan untuk membayar pajak, namun biaya bea balik nama yang tinggi membuat pemilik kendaraan mengurungkan niatnya itu. Alhasil, tidak sedikit yang justru menunda dan menantikan adanya pemutihan pajak kendaraan. Pajak kendaraan bermotor sendiri termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah, sehingga kebijakan pemutihan pajak ada di pemerintah daerah. Komentar netizen, ibarat guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau pemerintah itu orang-orang taat, maka rakyat pun akan taat. Jadi introspeksi dululah wahai pemerintah. Urusan pajak motor pendapatan negara dikejar sampai rumah, sedangkan yang korupsi uang negara didatangi untuk diamankan untuk bagi hasil. Kalau orang pajak ketahuan korupsi uang rakyat, langsung dapat hukuman minimal 10 tahun penjara. Banyak orang pajak era gayus, ambil restitusi sekarang sudah melenggang, dan pada buat kantor akuntan sendiri. Apa-apaan ini? Semoga Pak Prabowo memperhatikan rakyat yang dizolimi aparat, biar padanya holu. Boleh kalau caranya mau kayak gitu, tapi kalau ada yang korupsi duit pajak, minimal potong leher lah. Pengemplang pajak banyak yang bandel. Beberapa mungkin ada yang memang jatuh miskin karena kondisi aparat sampai harus datang ke rumah-rumah bak pengemis, hasilnya dinikmati koruptor. Aturan seperti ini sudah berjalan di daerah. Contoh di Pemalang BLM jatuh tempo saja.
sudah dikasih amplop putih ke rumah dari Samsat Pemalang untuk segera membayar pajak kendaraan bermotor. Ada bukti CCTV rumah saya, pantau saja dari JKAT. Gimana orang mau taat pajak cuk? Orang mau bayar saja ribetnya setengah modar. Lo teriak-teriak pajak pada gak taat. Lo sendiri yang menghambat, pungli lo bersihin. Baru dah teriak-teriak gak taat pajak. Pemerintah buat regulasi ke produsen motor atau mobil. Setiap motor atau mobil harus mengisi pulsa seperti token PLN. Gak akan ribet menghimbau, nunggak, del, jadi yang gak bayar pajak, pasti motornya tidak bisa dipakai. Ini juga adil, bagi yang pakai hanya sekali-sekali. Ya izinnya beli pulsa dikit, yang pakai tiap hari. Wajarlah karena ngerusakin jalan dan polusi banyak, beli pulsa izinnya banyak.